Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Cici Marianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Sembukerep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Seperti yang sudah kita pelajari di modul 1, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar yang dikembangkan dalam 4 dimensi. 1. Dimensi jasmani. Dimensi jasmani adalah pendidikan yang mengarah pada kemerdekaan fisik yang sehat, kuat, produktif, kreatif, dan inovatif. 2. Dimensi akal. Dimensi akal adalah pendidikan yang mengarah pada pencapaian kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. 3. Dimensi rohani. Dimensi rohani adalah pendidikan yang mengarah pada pencapaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan mencapai kecerdasan yang tinggi dan luas. 4. Dimensi sosial. Dimensi sosial mengarahkan pendidikan akan tercapainya sikap-sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi. Ketuntasan dalam penyampaian materi menurut saya lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat anak sudah mampu menyelesaikan tugas yang saya berikan, maka pembelajaran saya anggap berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, di mana pembelajaran berpusat pada guru atau yang lebih dikenal dengan teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Saya juga harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas dan penuh dengan kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya pun harus memahami setiap karakteristik murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu
berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Saya juga harus mengenali karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik tentunya. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.